Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 6912-6915. Kau tidak boleh menyentuh orangku. Robertson sudah mengantisipasi hal ini. Meskipun tekanan yang menindihnya begitu mengerikan, ia tetap tenang dan mengambil sikap yang lebih hormat lagi, lalu perlahan menyampaikan informasi penting yang telah ia siapkan, melapor kepada Patriark. Penyelidikan saya mengungkap bahwa kekacauan ini dipicu oleh seorang kultivator dari luar. Orang ini bernama Dave Chen. Asal-usulnya misterius, ia memiliki kemampuan kultivasi yang luar biasa, dan kekuatan tempur yang melampaui tatanan alam. Ia bukan penduduk asli surga ke-22. Begitu nama, Dave Chen, disebut, pupil mata Zacharias Hao menyusip tajam. Kilatan keterkejutan luar biasa dan kekejaman dingin melintas di matanya saat ia seketika memahami akar permasalahannya. Dave Chen. Ia menggumamkan nama itu, suaranya dingin dan berat, syarat dengan niat membunuh, jadi, ternyata dia orangnya. Kultivator luar yang, seorang diri, menyapu bersih 3 klan besar ras dewa di surga ke-21, memusnahkan puluhan ribu prajurit elit mereka, menghancurkan kepemimpinan mereka, membunuh beberapa tetua, dan secara paksa meruntuhkan seluruh struktur kekuasaan ras dewa di alam tersebut. Zacharias Hao memegang posisi kekuasaan tertinggi, menguasai langit. Ia memiliki wawasan yang sangat luas. Ia sudah sepenuhnya mengetahui peristiwa menggemparkan terkait jatuhnya ras dewa di surga ke-21, dan ia menyimpan kewaspadaan mendalam serta niat membunuh yang tak terbatas terhadap pemuda misterius nan luar biasa ini. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa orang ini akan melintasi alam untuk menyusup ke surga ke-22, diam-diam bersekutu dengan klan Xuanming kuno, dan menyerang langsung tabu berusia 1000 tahun milik ras dewa Haotian miliknya sendiri. Pendatang baru yang sungguh lancang. Ruas-ruas jari Zacharias Hao memutih saat ia mengepalkan tinjunya, urat-urat menonjol di balik kulit. Rune ilahi berwarna emas bergejolak liar di sekelilingnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan, sementara kemarahan yang membara berkecamuk jauh di dalam dirinya. Melintasi alam demi memicu kekacauan dan menebar kehancuran di seluruh langit, berani mengusik fondasi klan kita yang telah dibangun selama 1000 tahun. Dia benar-benar mencari kematian. Namun, di balik kemarahannya, tersimpan pikiran yang penuh perhitungan. Dia segera menguasai diri dan mengeluarkan perintah tegas, dengarkan titah pemimpin klan. Perintahkan Tetua Agung Ephraim Hao untuk memimpin sendiri pasukan elit penjaga bayangan yang bergerak secara rahasia. Mereka harus segera menyusup ke pasar kuno Xuanming dan menyelidiki segala aktivitas yang tidak wajar secara diam-diam. Jangan sampai memancing perhatian pasukan terbuka klan Xuanming, dan hindari konfrontasi langsung. Lakukan saja penyisiran diam-diam, amati situasi, kumpulkan petunjuk, dan pastikan apakah klan Xuanming benar-benar memiliki bukti terkait kasus berusia 1000 tahun itu, serta apakah mereka diam-diam bersekongkol dengan Dave untuk merancang rencana jahat terhadap klan kita. Dimengerti. Sesosok bayangan gelap di luar aula membungkuk memberi hormat, lalu seketika lenyap ke dalam kehampaan, melesat tanpa suara menuju pasar kuno Xuanming untuk menjalankan misi tersebut. Setelah mengatur pengaturan itu, Zacharias Hao kembali mengalihkan pandangannya kepada Robertson. Tatapannya tajam bagaikan bilah pedang, penuh dengan sorot menyelidik dan kecurigaan saat ia mengunci pandangan pada pemuda itu. Katakan padaku. Rencana lintas alam dan pergerakan pasukan yang begitu rahasia, hal-hal yang bahkan gagal dideteksi oleh pasukan penjaga bayangan klan kita sendiri, bagaimana bisa, kau, seorang murid yang bertugas di luar wilayah, berhasil mengetahui informasi yang begitu krusial dan rahasia? Tugas patrolimu seharusnya hanyalah pemeriksaan rutin terhadap berbagai pos terdepan kita. Bagaimana kau bisa tahu bahwa klan Xuanming diam-diam sedang menyelidiki kasus lama itu? Bagaimana kau tahu Dave sedang memicu kekacauan lintas alam? Dan bagaimana kau bisa mengetahui bahwa rahasia vital klan kita sedang diincar? Jawablah dengan jujur. Jangan ada satu detail pun yang kau sembunyikan. Saat ini, kecurigaan Zacharias Hao telah mencapai puncaknya. Ia terus mendesak dengan rentetan pertanyaan yang bertubi-tubi, kian mendekat selangkah demi selangkah. Setiap kata dirancang untuk mengungkap celah dalam cerita Robertson. Ini adalah interogasi paling berbahaya dari seluruh rencana tersebut. Kesalahan sekecil apapun berarti kematian yang tak terelakkan. Robertson tetap tenang sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun kepanikan yang terlihat di wajahnya. Ia berbicara dengan nada yang tenang, logis, dan artikulatif, memastikan setiap detail disampaikan secara presisi, melapor kepada ketua klan, kunjungan saya baru-baru ini ke dunia fana bukanlah sekadar inspeksi rutin terhadap pos terdepan. Saya telah mengetahui adanya anomali terkait energi nuklir di dunia fana, sebuah sumber energi yang selama ini menjadi tanggung jawab saya untuk dipanen, sehingga saya pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan.
Namun, setibanya di Cinderlands, aku mendapati pemandangan kehancuran total, formasi energi nuklir yang megah telah runtuh sepenuhnya, urat-urat spiritual hancur lebur, dan titik-titik konversi energi nuklir yang tadinya stabil kini berserakan dalam keadaan hancur. Seluruh anggota klan kita yang ditempatkan di sana telah musnah. Henderson Hao, yang bertugas menjaga wilayah itu, tewas sepenuhnya, bahkan jasadnya pun tak tersisa. Setelah memeriksa jejak-jejak di lokasi kejadian, menganalisis aura kekacauan yang masih tertinggal serta sisa-sisa riak energi Dao Agung, aku memastikan bahwa semua ini adalah ulah kultivator luar itu, Dev Chen. Dia seorang diri menerobos masuk ke Cinderlands, menghancurkan formasi energi nuklir, membunuh Henderson, dan melenyapkan pasukan garnisun kita. Menyadari betapa gawatnya situasi ini dan tidak berani bertindak gegabah, aku menekan auraku serta menyembunyikan keberadaanku, lalu membuntutinya secara diam-diam untuk mengungkap motif dan keberadaannya yang sebenarnya. Aku melacaknya hingga ke kota kuno Xuanming. Di sana, aku mendapati hal yang mengejutkan, dia telah diam-diam menghubungi klan kuno Xuanming, menebar benih perpecahan dan menghasut para pemimpin mereka untuk menyelidiki bencana dari luar alam yang terjadi 1000 tahun silam, khususnya yang menyasar asal-usul teknik kultivasi energi nuklir klan kita. Mengetahui bahwa masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan serta fondasi yang telah dibangun selama 1000 tahun, sebuah krisis berskala sangat besar, aku tidak berani menunda-nunda. Aku segera bergegas kembali untuk melaporkan hal ini kepada Anda, Ketua Klan, sesegera mungkin. Penjelasannya logis dan meyakinkan, kaya akan detail, serta mengalir secara runtut dan selaras sempurna dengan segala petunjuk yang ada. Ia menjelaskan bagaimana dirinya mengungkap rahasia-rahasia tersebut dan memperkuat bukti ancaman yang ditimbulkan oleh Dev, sembari memastikan tidak ada satupun tindakan mencurigakan dari dirinya sendiri, membuat ceritanya tampak tanpa celah sedikit pun. Saat Zacharias Hao mendengarkan seluruh laporan itu, kecurigaan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh campuran antara amarah yang meluap-luap dan keseriusan yang mendalam. Formasi energi nuklir di Cinderlands hancur, Henderson tewas, dan seluruh pasukan garnisun musnah. Ini bukan sekadar hilangnya kekuatan tempur klan dalam jumlah besar. Ini adalah runtuhnya titik vital dalam infrastruktur strategis energi nuklir mereka. Cinderland merupakan pos terdepan konversi energi nuklir yang vital bagi klan Dewa Haotian sekaligus mata rantai krusial dalam jaringan energi mereka di seluruh wilayah. Kehancurannya telah mengguncang fondasi pasokan energi klan tersebut. Dev Chen itu, orang luar yang lancang itu. Zacharias Hao mengepalkan tinjunya erat-erat. Gelombang dahsyat cahaya ilahi berwarna emas meledak di sekelilingnya, membuat hukum-hukum rune di dalam aula bergetar hebat. Kemarahannya meluap tanpa batas. Pertama, dia menghancurkan pos energi nuklirku di Cinderland. Kemudian, dia membantai anggota klanku. Dan akhirnya, dia bersekongkol dengan klan Xuanming kuno, mencoba menggagalkan rencana yang telah disusun selama 1000 tahun dan merusak fondasi klan dewaku. Apakah dia benar-benar mengira klan Dewa Haotian tidak memiliki pertahanan, bahwa kami bisa ditindas dan digulingkan sesuka hati? Dikuasai amarah, Zacharias Hao segera mengeluarkan perintah baru, kirim 3 tim pasukan bayangan elit ke Cinderland sekarang juga. Mereka harus melakukan penyelidikan menyeluruh, memeriksa lokasi kejadian, mendata korban, dan menentukan tingkat kerusakan pada formasi energi. Jangan sampai ada satu detail pun yang terlewat. Segera laporkan hasilnya. Perintah demi perintah bergema di dalam aula. Seluruh markas besar klan Dewa Haotian segera bergerak. Arus bawah mulai bergolak, dan niat membunuh tersimpan rapat di balik ketenangan permukaan. Kurang dari 15 menit kemudian, pasukan bayangan yang dikirim ke Cinderland mengirimkan pesan kilat melalui telepati ilahi, pesan yang sungguh mengejutkan. Melapor kepada pemimpin klan. Formasi energi nuklir di dunia Cinderland telah runtuh total. Urat nadi spiritual terputus, dan energinya telah lenyap. Sang penjaga, Henderson Hao, telah musnah sepenuhnya, baik tubuh maupun jiwanya hancur lebur, dan setiap murid yang bertugas di sana telah tewas dalam pertempuran. Jejak energi Dao kekacauan agung yang murni tertinggal di lokasi kejadian, mengonfirmasi bahwa serangan itu dilakukan oleh orang luar yang sangat kuat. Hal ini sesuai dengan setiap detail laporan Tuan Robertson Hao. Terbukti. Semuanya terbukti. Setiap kata yang diucapkan Robertson adalah kebenaran mutlak. Tidak ada sedikit pun yang dilebih-lebihkan. Pada saat ini, secercah harapan yang masih dimiliki Zacharias Hao pun sirna, dan dia sepenuhnya menyadari betapa gawatnya krisis yang sedang mereka hadapi. Kultivator pendatang, Dev, telah melancarkan tindakan terarah. Ia secara sistematis melumpuhkan sistem energi inti klan Dewa Haotian dan membongkar sebuah konspirasi yang telah dirancang selama 1000 tahun. Kini, ia bahkan memprovokasi klan Xuanming yang kuno untuk menyelidiki rahasia yang telah terkubur selama 1 milenium, dengan tujuan menggulingkan klan dewa itu sepenuhnya. Jika klan Xuanming berhasil mengusut tuntas masalah ini, mendapatkan bukti nyata, dan mengungkap kebenarannya kepada dunia, seluruh faksi di seantero langit akan berbalik melawan mereka.
Monopoli, reputasi legitimasi, dan status tertinggi yang telah dibangun klan Dewa Haotian selama 1000 tahun akan runtuh dalam semalam. Konsekuensinya tak terbayangkan. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Rahasia berusia 1000 tahun itu tidak boleh sampai terungkap ke publik. Niat membunuh berkecamuk di kedalaman mata Zacharias Hao, dingin hingga menusuk tulang, sementara aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Ia mengucapkan setiap kata dengan tekad yang dingin dan tak tergoyahkan. Kita telah sampai pada titik tanpa jalan kembali. Serang lebih dulu untuk meraih keunggulan. Ragu-ragu berarti kehancuran. Kita tidak akan menunggu klan Xuanming mengungkap kebenaran dan mengumpulkan bukti kejahatan kita, ataupun menunggu Dev mengacaukan langit. Klan Dewa Haotian akan menyerang lebih dulu dan memusnahkan sumber segala kekacauan ini hingga ke akar-akarnya. Di markas besar klan Dewa Haotian, gunung ilahi abadi bergetar tanpa henti. Hanya dengan satu perintah dari Zacharias Hao, ras tertinggi yang menguasai puncak langit ke-22 ini bangkit sepenuhnya dalam amarah yang haus darah. Gemuruh. Segudang rune ilahi berwarna emas melesat ke angkasa dari balik jajaran gunung ilahi yang membentang luas, memenuhi cakrawala sejauh 1000 mil. Awan emas yang sebelumnya menyelimuti puncak-puncak gunung bergolak hebat, berubah menjadi gelombang niat bertempur yang menyapu seluruh cakrawala. Energi spiritual di seluruh wilayah klan dewa tersedot seketika, memusat menuju istana Dewa Haotian di pusat wilayah. Tekanan hukum yang mengerikan menghantam lapis demi lapis, menindih langit dan bumi. Pegunungan di sekitarnya bergetar hebat, menyebabkan bebatuan hancur dan runtuh berjatuhan. Para prajurit elit klan dewa, yang mengenakan zirah ilahi berwarna ungu emas dan memancarkan aura luas yang mencengkam, berhamburan keluar dari istana, alam rahasia, dan puncak-puncak ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mewakili kekuatan akumulatif klan Dewa Haotian yang telah ditempa selama 10.000 tahun. Masing-masing telah berkultivasi selama berabad-abad, dan bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki dasar kultivasi setidaknya di tingkat Dewa Emas Agung peringkat ketiga. Pasukan garda depan elit, yang terdiri dari para Dewa Emas Agung peringkat kelima, membawa rune ilahi primordial klan Dewa dan memegang kendali atas Dao Agung energi nuklir. Mereka adalah pasukan tangguh yang mampu menyapu langit dan menebar rasa gentar pada faksi-faksi di segala penjuru. Legiun kultivator klan dewa yang sangat besar membentuk barisan di udara. Zirah mereka berkilauan, tombak ilahi mereka memancarkan cahaya cemerlang, dan gemuruh hukum alam bergema. Aura ilahi berwarna emas membentang di angkasa, membelah cakrawala berkabut di alam Xuanming kuno. Formasi itu begitu disiplin dan megah, memancarkan niat membunuh yang dahsyat serta ketertiban yang sempurna. Beberapa tetua agung, berambut putih, mengenakan jubah ilahi kuno, dan diselimuti aura berat dari masa lampau, melayang di barisan paling depan. Tatapan mereka dingin dan syarat akan niat membunuh. Tekanan luar biasa yang memancar dari tubuh mereka cukup untuk memaksa para pemimpin faksi papan atas biasa berlutut. Ephraim Hao berdiri di antara mereka. Ekspresinya setenang air yang diam, namun niat membunuh berkobar jelas di kedalaman matanya. Setelah sebelumnya menyusup ke kota kuno Xuanming untuk memantau situasi, ia telah memahami tata letak pertahanan dan penempatan pasukan klan Xuanming. Tekadnya sudah bulat. Serangan ini akan menggunakan cara yang dahsyat dan tegas untuk meredam perlawanan, melenyapkan ancaman, serta menghapus segala jejak rahasia yang telah tersimpan selama 1000 tahun. Di pusat formasi, Zacharias Hao berdiri dengan jubah kekaisaran ungu emas yang berkibar hebat tertiup angin dan rambut panjangnya tergerai ke belakang. Miliaran rune ilahi berwarna emas berputar tanpa henti di sekelilingnya, dan kekuatan luar biasa dari sumber energi nuklir primordial menyelimuti wilayah sejauh 1000 mil. Ia berdiri di puncak kehampaan, sosoknya menjulang tinggi bagaikan gunung suci. Tatapan matanya dingin tanpa kehangatan saat ia memandang hamparan bumi yang luas di bawah sana, sementara kobaran amarah yang hebat serta kewaspadaan ekstrim yang mengakar kuat bergejolak di dalam dadanya. 1000 tahun menyusun rencana, yang dilakukan dengan cermat, penuh perhitungan, dan tanpa celah, telah membawanya ke ambang penguasaan mutlak atas seluruh surga ke-22, menggenggam erat setiap faksi dan setiap makhluk hidup dalam kendalinya. Namun, tiba-tiba saja, Dev ikut campur, mengusik urusan mereka, memicu kekacauan, dan menabur benih perpecahan, hingga nyaris menghancurkan fondasi kaumnya serta hasil dari perencanaan selama 10.000 tahun. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah sikap klan kuno Xuanming. Terikat oleh aliansi 1000 tahun, persahabatan lintas generasi, dan kepentingan bersama, serta telah lama menikmati manfaat dari pemberian dan energi inti klan Dewa Haotian, mereka kini justru mendengarkan hasutan pihak luar. Mereka diam-diam menyelidiki rahasia terlarang, berencana menggulingkan aliansi, dan mengkhianati klan dewa. Dengarkan perintahku, seluruh pasukan. Suara Zacharias Hao menggelegar bagaikan guntur, bergema di seluruh cakrawala luas. Syarat dengan wibawa tertinggi seorang pemimpin klan, suaranya membuat langit dan bumi bergemuruh serta udara seolah meledak. Bergeraklah. Menuju wilayah kuno Xuanming.
Redam pergolakan, lenyapkan segala niat pemberontakan, dan musnahkan sumber kekacauan ini. Hari ini, siapapun yang berani menghalangi upaya penertiban klan Dewa Hao Tian adalah musuh seluruh klan, jangan beri ampun. Jangan beri ampun. Ribuan prajurit elit klan Dewa berseru serentak. Suara mereka membumbung tinggi hingga memecah awan, sementara aura pembantaian yang kejam menyapu daratan, menambah nuansa dingin dan berdarah pada lanskap yang sunyi dan tandus itu. Sesaat kemudian, pasukan besar klan Dewa itu pun mengangkasa. Arus emas melesat di langit bagaikan matahari emas raksasa yang siap menghancurkan dunia di bawahnya. Dengan momentum dahsyat yang tak terbendung, mereka melaju lurus menuju jantung wilayah klan kuno Xuanming. Perjalanan sejauh ribuan mil itu ditempuh dalam sekejap mata. Di puncak paviliun Chenxi, di dalam wilayah klan kuno Xuanming, Louis Gu duduk dengan tenang di atas mimbar tinggi di puncak aula. Ujung jemarinya membelai lembut cangkir teh yang hangat. Ekspresinya tampak tenang, santai, dan tak terusik, namun di balik ketenangan itu, gejolak batin berkecamuk hebat dan kilatan niat membunuh yang dingin tersimpan di balik tatapan matanya. Sejak kepergian Dev dan kedua rekannya, setelah mereka diam-diam menjalin aliansi, ia tidak pernah membiarkan dirinya bersantai barang sejenak pun. Dengan sifatnya yang cerdik dan penuh perhitungan, dia telah lama mengantisipasi watak penuh curiga dan kejam dari klan Dewa Hao Tian. Dia tahu bahwa begitu kabar sampai ke telinga Zacharias Hao, bahkan jika itu hanya informasi palsu mengenai penyelidikan atas rahasia berusia 1000 tahun, pria itu pasti akan terdorong untuk melakukan tindakan nekat yang gegabah. Keharmonisan aliansi 1000 tahun mereka selama ini berpijak pada keseimbangan kepentingan dan rasa saling percaya. Begitu kepentingan itu retak dan kartu as mereka terancam terbongkar, ikatan aliansi akan lenyap seketika, menyisakan pertarungan hidup mati, sebuah bentrokan yang penuh dengan pembantaian dan tipu daya. Pada saat ini, jauh di angkasa, sebuah tekanan mengerikan, yang begitu dahsyat hingga seolah mampu meremukkan zaman, tiba-tiba turun dan menyelimuti seluruh wilayah klan kuno Xuanming dalam sekejap. Langit yang tadinya samar berubah warna menjadi merah pekat akibat aura keemasan para dewa. Awan bergulung hebat di cakrawala, aliran udara meledak, dan urat-urat energi spiritual bergetar hebat. Seolah-olah seluruh vitalitas antara langit dan bumi telah membeku seketika. Seorang tetua Xuanming yang sedang berjaga di aula tiba-tiba mendongak. Ekspresinya berubah drastis dan tubuhnya menegang saat ia berteriak panik, gawat. Itu pasukan klan Dewa Hao Tian. Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan elit mereka dan bergerak langsung menuju wilayah kita. Seluruh klan kuno Xuanming dilanda kekacauan. Tak terhitung banyaknya anggota klan mendongak dengan ngeri ke arah gelombang emas yang menyapu langit, mata mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Klan Dewa Hao Tian telah mendominasi langit selama 1 milenium, dengan kekuatan tempur yang mampu melibas semua kekuatan tandingan di tingkat yang sama. Pengerahan kekuatan skala penuh sebesar ini cukup untuk memusnahkan faksi papan atas manapun dalam satu pertempuran. Tekanan yang ditimbulkannya saja sudah cukup untuk meremukkan semangat seseorang dan membuat siapapun gemetar tak terkendali. Para petinggi klan Xuanming segera berkumpul di paviliun Chenxi. Dengan raut wajah serius dan aura yang tegang, mereka semua mengarahkan pandangan kepada Louis Gu, yang berdiri di atas anjungan tinggi. Pemimpin klan. Zacharias Hao memimpin sendiri pasukannya menuju perbatasan kita. Mereka datang dengan momentum yang mengancam dan niat membunuh, jelas sekali mereka berniat menghabisi kita. Bagaimana? Bagaimana kita harus menanggapinya? Suara seseorang bergetar, tak mampu menyembunyikan rasa ngeri yang mendalam. Selama 1000 tahun, mereka telah terbiasa bergantung pada klan Dewa Hao Tian dan hidup di bawah bayang-bayang mereka. Mereka tidak pernah memiliki keberanian ataupun keyakinan untuk menghadapi klan dewa itu secara langsung. Louis Gu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah pasukan emas yang membanjiri cakrawala. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya, sebaliknya, terpancar aura dingin yang menusuk tulang serta sorot mata yang menyiratkan pemahaman mendalam. Apa yang perlu dikhawatirkan hingga harus panik? Dia berbicara dengan tenang. Nadanya stabil namun memancarkan wawasan mendalam yang mampu menembus segala hal. Fakta bahwa Zacharias Hao sendiri memimpin pasukan besar ke sini membuktikan bahwa setiap kata yang diucapkan Dev adalah kebenaran. Aliansi 1000 tahun dan hubungan saling menguntungkan yang kita jalani itu hanyalah kedok belaka. Bagi mereka, kita hanyalah bidak yang dibiarkan dalam kegelapan, boneka untuk dimanipulasi dan dieksploitasi sesuka hati mereka. Kita baru saja mulai menyelidiki rahasia-rahasia lama secara diam-diam, bahkan tanpa mengantongi bukti konkret, namun mereka langsung panik dan mengambil langkah nekat, mengerahkan pasukan hingga ke depan pintu kita demi membungkam kita selamanya. Seandainya Dev tidak mengungkap kebenaran itu, klan kuno Xuanming pasti akan tetap berada dalam kegelapan selama 1000 tahun lagi, tanpa sadar melindungi pihak-pihak yang justru menebar kekacauan di dunia dan merancang konspirasi melawan segala makhluk hidup. Pada akhirnya, kita akan menemui kehancuran bersama mereka, meninggalkan warisan penyesalan abadi.
Pada saat ini, sisa-sisa harapan dan ikatan emosional yang dimiliki Louis Gu terhadap aliansi 1000 tahun tersebut lenyap sepenuhnya. Dia melihat watak kejam dan jahat klan Dewa Hao Tian yang sesungguhnya, serta menyadari kemunafikan di balik kemitraan yang telah terjalin selama 1 milenium itu. Dengarkan perintahku. Louis Gu bangkit berdiri dengan tiba-tiba. Sosoknya yang renta seketika memancarkan aura agung dan luar biasa kuat layaknya pemimpin klan tertinggi saat ia mengeluarkan perintah dengan suara berat dan menggelegar. Aktifkan formasi pelindung seluruh klan hingga kapasitas maksimal. Aktifkan setiap rune pertahanan ilahi, titik segel, dan formasi mematikan. Seluruh anggota elit klan segera bentuk barisan. Para tetua tingkat tinggi, ambil posisi kalian. Bunyikan tanda bahaya di seluruh garis depan dan bersiaplah menghadapi pasukan klan Dewa Hao Tian. Mulai hari ini, klan kuno Xuanming tidak akan lagi tunduk pada klan dewa, dan kita tidak akan lagi menelan penghinaan dalam diam. Mari kita lihat apakah Zacharias Hao berani mencoba meratakan wilayah kita dengan tanah hari ini. Begitu perintah itu keluar, seluruh klan kuno Xuanming segera bergerak serentak. Gemuruh. Urat nadi spiritual kuno yang terkubur jauh di dalam tanah kembali hidup, melepaskan aliran deras esensi primordial klan yang melesat membumbung tinggi menembus langit. Segudang rune ilahi berwarna cian yang kuno dan megah menyelimuti seluruh wilayah, sementara lapisan demi lapisan penghalang pertahanan terbentang di udara, berdiri menantang kekuatan ilahi keemasan yang menindas dari klan dewa yang bergerak maju dari cakrawala. Tak terhitung banyaknya kultivator Xuanming, yang mengenakan zirah dan bersenjata lengkap, berbaris di udara saat hamparan luas energi cian membentang luas. Mereka bertahan menghadapi pancaran cahaya ilahi keemasan milik klan dewa. Meski sedikit kalah dalam hal momentum dahsyat dan kedalaman fondasi kekuatan, mereka menunjukkan tekad bulat untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Tepat saat kedua kekuatan agung ini berada di ambang bentrokan dahsyat yang tak terelakkan, tiga sosok berdiri dengan tenang di barisan paling depan formasi besar pelindung klan kuno Xuanming. Mereka tidak mundur ke belakang, bersembunyi di balik penghalang, ataupun menghindar dari ketajaman serangan musuh. Sebaliknya, mereka berdiri secara terbuka di pusat konfrontasi yang berbahaya di antara kedua pasukan tersebut. Sosok yang berdiri di tengah adalah Dev. Jubah abu-abu sederhananya berkibar lembut tertiup angin. Ia berdiri tegak bagaikan pohon pinus dan kokoh menyendiri layaknya puncak gunung, memosisikan diri di antara penghalang cian yang tak bertepi dan pasukan ilahi keemasan. Meski sosoknya tampak kecil, ia seolah menjelmakan dao agung yang abadi, tak tergoyahkan dan tak terbendung. Tidak ada jejak niat membunuh yang ganas ataupun gelombang kekuatan spiritual yang memancar darinya. Ekspresinya tenang dan damai, sementara mata ungunya tampak jernih namun dingin. Ia menatap dengan tenang ke arah pasukan besar klan dewa yang mendekat dari cakrawala, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar ataupun panik. Di hadapannya berdiri klan dewa yang agung, kekuatan yang telah mendominasi langit selama 1000 tahun dan membuat seluruh surga ke-22 tunduk dalam kekaguman. Mereka adalah entitas menakutkan yang telah merancang berbagai skema selama ribuan tahun, memonopoli sumber daya kultivasi, dan mengendalikan tak terhitung banyaknya faksi. Di bawah komando mereka terdapat ribuan prajurit elit, beberapa tetua agung, serta dukungan dari susunan energi inti yang mencakup seluruh wilayah, sebuah kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan segala makhluk hidup. Namun, Dev berdiri seorang diri, dengan ketenangan mutlak dan memancarkan semangat yang tak dapat dipatahkan. Baginya, pasukan yang mampu membalikkan langit dan bumi ini tampak tak lebih dari sekadar semut, debu, ataupun awan yang berlalu tanpa wujud nyata. Di sampingnya berdiri Agnes, berbalut busana putih seputih salju, memancarkan keanggunan yang tak tersentuh dan berkesan dingin. Sepasang matanya yang berwarna biru es berkilat dengan sorot tajam yang menusuk, sementara pusaran embun beku yang lembut menyelimuti sosoknya. Inti kekuatan es pamungkas bersemayam di dalam dirinya, siap meledak kapan saja dan membekukan dunia hingga radius 10.000 mil. Di sisi lainnya berdiri Aemon, sosok dengan pembawaan tenang yang memancarkan aura seorang pertapa abadi. Aura pedang yang luas dan penuh kebenaran, berpadu antara warna biru kehijauan dan putih, berputar di sekelilingnya, menjalin lapisan-lapisan pelindung. Tatapannya tampak hikmat, namun menyembunyikan semangat bertarung yang membara. Setelah melewati puluhan ribu tahun pasang surut kehidupan duniawi, kultivator tua itu telah sepenuhnya berdamai dengan hakikat hidup dan mati. Kini, yang tersisa hanyalah tekad baja untuk menegakkan kebenaran dan menyingkap konspirasi yang ada. Kata-kata, setelah melewati puluhan ribu tahun, ada terus. Terus-terusan diulang oleh autor, bahkan ditambahkan. Ketiganya berdiri bahu-membahu, menghadapi kekuatan bela diri luar biasa dari seluruh klan Dewa Hao Tian. Seorang pendekar tunggal menghadapi pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok seorang diri yang mengguncang fondasi klan dewa yang telah berkuasa selama 1 milenium. Pemandangan ini mengguncang langit dan bumi, membuat tak terhitung banyaknya kultivator Xuanming gemetar karena takjub dan terpaku dalam keheranan.
Di ketinggian, pasukan besar klan Dewa Haotian perlahan berhenti bergerak. Arus pasukan keemasan itu membeku di kehampaan. Ribuan prajurit elit berdiri dalam formasi yang hikmat, niat membunuh mereka yang terkonsentrasi mewujud menjadi kekuatan nyata yang menyelimuti wilayah sejauh 10.000 li di sekitarnya. Zacharias Hao melangkah maju, melayang di barisan terdepan formasi. Sambil menatap ke bawah ke arah tiga sosok di depan penghalang, pandangannya terkunci pada Dev, matanya berkecamuk dengan kebencian mendalam dan niat membunuh yang mengerikan. Dev Chen. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Suaranya dingin hingga menusuk tulang, syarat dengan wibawa kuno yang berat. Aku telah meremehkanmu. Hanya seorang kultivator liar dari alam bawah, namun kau berani menerobos masuk ke surga ke-22 milikku, menghancurkan benteng energi nuklirku, membunuh sesepuh klanku, menabur perpecahan di dalam aliansi surga, dan mencoba meruntuhkan fondasi klan dewaku. Apakah kau benar-benar percaya bahwa dengan kekuatanmu seorang diri, kau bisa mengubah tatanan dunia dan menjadi musuh bagi klan Dewa Haotian? Dev mengangkat pandangannya. Mata ungunya beradu dengan tatapan pemimpin klan dewa yang agung dan mendominasi itu. Tatapannya tenang dan mantap, tanpa sedikit pun rasa gentar atau niat untuk menyerah. 1 milenium perbuatan keji dan konspirasi selama berabad-abad telah menyelimuti dunia dan membelenggu semua makhluk hidup. Klan Dewa Haotian milikmu telah mencuri keberuntungan dunia, mencelakai makhluk-makhluk langit, dan memonopoli jalan kultivasi. Kejahatanmu saja sudah pantas diganjar kematian ribuan kali lipat. Apa yang kulakukan hari ini hanyalah untuk meluruskan keadaan, menyingkap kebohongan, dan membuang tumor ganas. Meski jumlahnya sedikit dan diucapkan dengan nada santai, kata-katanya bergema penuh keyakinan dan menghujam tepat ke inti permasalahan. Tidak ada secuil pun rasa takut. Sebaliknya, dia memancarkan kepercayaan diri mutlak layaknya seseorang yang sedang mengamati papan catur dan menjatuhkan hukuman atas kejahatan. Mendengar ini, Zacharias Hao tertawa, tawa yang lahir dari kemarahan yang meluap-luap, dingin dan tajam, menggema di angkasa luas. Memulihkan tatanan. Sungguh menggelikan. Hahaha. Segala aturan, sumber daya, dan bentang alam dari surga ke-22 ini ditetapkan oleh klan Dewa Haotianku. Kami telah menghabiskan waktu 1000 tahun untuk meletakkan dasar dan mengatur tatanan kosmis. Apakah pantas bagimu, seorang pendatang baru yang lancang, untuk mempertanyakan kami? Tepat saat ketegangan memuncak dan adu mulut semakin sengit, Louis Gu melangkah maju, berjalan melintasi udara untuk berdiri di puncak formasi Agung Xuanming. Ia menghadapi Zacharias Hao secara langsung, dengan ekspresi dingin dan aura yang dilepaskan sepenuhnya. Sikap lembut layaknya sekutu selama 1000 tahun telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kemarahan dingin yang membara dari seseorang yang telah ditipu dan dikhianati. Zacharias, hentikan retorika muluk dan argumen licikmu itu. Suara Louis Gu, yang berat dan berwibawa karena usia, menggema di hadapan kedua pasukan, setiap kata terdengar jelas, setiap kalimat terasa tajam menusuk. Selama 1000 tahun, klan kuno Xuanming memperlakukanmu dengan ketulusan dan mengabdikan diri pada aliansi kita. Kami menganggapmu sebagai rekan seperjuangan dan mitra lintas generasi, berbagi wilayah kosmis dan mengatur langit bersama-sama. Kami mengandalkan teknologi energi nuklir dan teknik kultivasi yang kau berikan kepada kami. Kami selalu menjaga batasan wilayah kami dan menghormati perjanjian, tak sekalipun melampaui batas atau menyimpan niat untuk berkhianat. Namun, bagaimana dengan dirimu? Nada suaranya berubah drastis, membawa hawa dingin dan kemarahan akibat dendam yang dipendam selama 1000 tahun. Setiap pertanyaan yang ia lontarkan merupakan tuduhan keras yang menghujam tepat ke jantung. Kau diam-diam bersekongkol dengan kekuatan dari luar alam semesta ini, mengkhianati fondasi dunia ini, menghancurkan urat nadi spiritualnya, dan menguras sumber daya alam ini. Dengan tanganmu sendiri, kau menghancurkan fondasi kultivasi seluruh dunia ini dan memutus segala jalan harapan bagi makhluk hidup di dalamnya, semua itu demi memonopoli Dao Agung Energi Inti, menundukkan kekuatan langit, dan memuaskan hasrat egois klanmu. Selama 1000 tahun, klan kuno Xuanmingku telah memberikan kesetiaan, kerjasama, dan kepercayaan. Namun pada akhirnya, kami tak lebih dari sekadar bidak yang menggelikan dan boneka menyedihkan di tanganmu. Kau memanfaatkan koneksi serta warisan wilayah klan kami demi melancarkan rencana yang telah lama kau susun dan menyembunyikan bukti kejahatan kejimu. Kau membiarkan kaumku tetap dalam ketidaktahuan sementara kami menjaga perbatasanmu dan mempertahankan status quo. Hari ini, hanya karena kami diam-diam menyelidiki peristiwa masa lalu, tanpa sedikit pun memicu kegemparan publik, kau mengabaikan aliansi 1000 tahun dan persahabatan lintas generasi kita, lalu secara pribadi memimpin pasukan ke ambang pintu kami dengan niat membungkam kami selamanya. Zacharias, sungguh berbisa hatimu, sungguh tak terduga kelicikanmu, dan sungguh kejam cara-caramu.
Pertanyaan-pertanyaan yang lantang dan tegas itu, setiap kata mengandung kebenaran, setiap suku kata merobek topeng kemunafikan, menggema di cakrawala luas, memastikan setiap kultivator di sekitar mendengar rincian lengkap mengenai konspirasi yang mengguncang dunia ini, yang telah berlangsung selama 1000 tahun. Ekspresi Zacharias Hao menjadi semakin kelam, dan niat membunuh berkobar di matanya. Terungkapnya rahasia yang telah ia simpan selama 1000 tahun serta hancurnya citra munafik yang ia bangun di hadapan publik membuatnya kehilangan muka sepenuhnya dan memicu amarah yang membara di dalam dirinya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah seorang penguasa tangguh yang telah memimpin klan dewa selama 10.000 tahun, sosok dengan kesabaran luar biasa dan kelicikan yang tak terduga. Setelah sesaat diliputi amarah, ia segera menangkap celah krusial dalam tuduhan-tuduhan tersebut. Tatapannya menajam saat ia mengunci pandangan pada Louis Gu, dan nadanya berubah sedingin es. Memverifikasi kabar lama. Rahasia yang berusia 1000 tahun. Klan kuno Xuanming telah lama menjalin hubungan baik dengan kami. Kalian tidak pernah mempertanyakan tabu masa lalu ataupun menyelidiki peristiwa kuno. Lantas, mengapa kalian tiba-tiba melanggar tradisi untuk diam-diam mengusut bencana dari luar alam yang terjadi 1000 tahun silam? Konspirasi 1000 tahun dan skema kotor yang kau bicarakan itu tak lebih dari klaim sepihak seorang pendatang baru yang lancang. Selama 1000 tahun, klan Dewa Hao Tianku telah membawa manfaat bagi semesta, memelihara segala makhluk hidup, dan menstabilkan tatanan kultivasi. Di mana dasar tuduhan mengenai persekongkolan dengan kekuatan luar alam atau pengurasan vitalitas dunia ini? Louis, kau telah hidup selama puluhan ribu tahun. Kau adalah pemimpin yang kuat dan kepala klan, sosok yang telah melewati berbagai badai dan memahami hati manusia. Bagaimana mungkin kau begitu mudah mempercayai hasutan dari pihak luar? Hanya berbekal desas-desus semata, kau mempertanyakan sekutu yang telah bersama selama 1000 tahun, merobek perjanjian kuno, dan berbalik memusuhi klan dewaku. Nada bicara Zacharias Hao terdengar tajam dan agresif saat ia memanfaatkan situasi untuk mendesak lawan, berusaha memengaruhi opini publik dan merebut posisi moral yang lebih tinggi. Kalian telah mengaktifkan formasi agung sepenuhnya dan mengerahkan pasukan untuk konfrontasi hari ini, namun apakah kalian benar-benar telah mengungkap kebenarannya? Atau apakah kalian hanya dijadikan pion oleh pihak luar, dengan bodohnya membiarkan diri kalian menjadi alat untuk menjungkirbalikkan tatanan langit? Mendengar kata-kata ini, para petinggi klan kuno Xuanming mulai goyah. Benih keraguan pun mulai tumbuh di benak mereka. Memang benar, seluruh cerita itu hanya bersandar pada perkataan Dave dan Robertson. Belum ada bukti konkret yang tak terbantahkan. Jika ia benar-benar telah dihasut oleh pihak lain dan sekadar menjadi pion, maka tindakan hari ini sama saja dengan blunder bodoh yang menghancurkan warisan 1000 tahun klan kuno Xuanming. Louis Gu sedikit mengernyitkan dahi, menimbang untung rugi dalam benaknya, namun ia tidak mundur. Ia melanjutkan dengan suara dingin dan tegas, jika kau tidak menyembunyikan rahasia kelam dan memiliki dasar yang bersih, mengapa, saat mendengar klan kami sedang menyelidiki peristiwa masa lalu, kau justru segera mengerahkan pasukan ke perbatasan kami dengan niat membunuh? Orang yang jujur tidak takut pada bayangannya sendiri. Jika klan Dewa Hao Tian benar-benar terhormat dan tanpa pamrih demi kebaikan dunia, kalian bisa saja menghadapi konfrontasi ini secara terbuka dan membuktikan ketidakbersalahan kalian. Mengapa perlu terburu-buru membungkam saksi dan menekan kami dengan kekerasan? Satu pernyataan itu seketika membungkam bantahan apapun yang mungkin hendak dilontarkan Zacharias Hao. Ekspresi Zacharias Hao berubah drastis, dari pucat menjadi kelam, saat ia mematung di udara. Pada saat ini juga, sebuah kesadaran menghantamnya, ia telah terjebak dalam perangkap. Sejak saat Robertson kembali dengan laporan palsu, dan sejak saat ia memutuskan untuk mengerahkan pasukan dalam kemarahan yang meluap, ia telah melangkah, selangkah demi selangkah, masuk ke dalam skema mematikan yang saling terkait dan telah dirancang oleh Dave. Klaim bahwa klan kuno Xuanming memiliki bukti, telah menemukan gulungan kuno, atau sedang menyelidiki kebenaran, semuanya hanyalah tipu muslihat yang diatur dengan sangat cermat dari awal hingga akhir. Pihak lawan sebenarnya tidak memiliki bukti konkret apapun. Mereka hanya menyebarkan rumor untuk memanfaatkan sifatnya yang penuh curiga, kewaspadaannya, serta ketakutan luar biasa bahwa rahasia berusia 1000 tahun itu mungkin akan terbongkar. Mereka memancingnya untuk mengambil langkah pertama, yang justru menyingkap kelemahannya sendiri dan secara efektif membuktikan kesalahannya. Pengerahan pasukan besarnya serta tindakan penindasan yang brutal dan penuh amarah justru semakin menegaskan kebenarannya, bahwa ia menyembunyikan rahasia kelam dan berjuang mati-matian untuk menutupi konspirasi yang telah berlangsung selama 1 milenium. Sebuah rancangan yang brilian, skema yang kejam, dan pemahaman mendalam akan psikologi manusia. Tampak reaktif, namun sebenarnya memegang kendali penuh di setiap langkah. Tampak tanpa dasar, namun efektif memancing mangsa masuk ke dalam perangkap. Saat gambaran utuh situasi itu menjadi jelas di benaknya, amarah yang membara di dada Zacharias Hao meledak.
Niat membunuh dan aura keganasan memancar kuat dari matanya, sementara rune ilahi berwarna emas meledak dahsyat di sekelilingnya. Auranya melonjak drastis sekali lagi, membuat ruang hampa di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Dia menoleh dengan gerakan cepat. Tatapannya, tajam bagaikan bila ilahi yang paling ampuh, tiba-tiba menyambar ke arah ruang kosong di antara dua pasukan yang saling berhadapan. Pada saat itulah, sesosok bayangan keemasan bergerak, melepaskan selubung penyembunyi yang tak terlihat. Bergerak dengan keanggunan yang luwes, sosok itu mendarat dengan mantap, berjalan lurus ke sisi Dev, lalu berdiri dengan sikap hormat dan kepala tertunduk, menanti perintah. Dia adalah Robertson. Dia telah memanfaatkan celah waktu yang singkat, saat kedua pasukan berada dalam ketegangan dan kedua pemimpin klan terlibat adu mulut yang menyita perhatian penuh semua orang, untuk menyelinap diam-diam keluar dari jangkauan pandangan pasukan klan dewa. Dia berhasil memisahkan diri dan kembali ke sisi Dev. Seluruh manuver itu dilakukan dengan kesempurnaan yang mulus, tanpa menyisakan celah sedikit pun bagi siapapun untuk mencegatnya tepat waktu. Baru setelah Robertson berdiri tegak di belakang Dev, memperlihatkan secara nyata tindakannya membelot, Zacharias Hao akhirnya melihat kebenaran situasi tersebut. Ia seketika memahami keseluruhan skema dan rencana matang di baliknya. Pengkhianat. Zacharias Hao melontarkan raungan murka yang mengguncang langit dan bumi hingga radius 10.000 mil, memancarkan wibawa luar biasa dan amarah meluap-luap layaknya seorang penguasa yang telah memegang kekuasaan selama 10 milenium. Robertson, aku telah memperlakukanmu dengan baik, menganugerahkan sumber kultivasi kepadamu, memberimu wewenang, dan mengizinkanmu berkultivasi. Meski terikat oleh belenggu lentera jiwa 10.000 tahun, aku telah bersusah payah mengasah bakatmu, tapi kau berani mengkhianati klan dewa, bersekongkol dengan musuh, menipuku, dan merancang jebakan untuk menghancurkan kaum kita. Sungguh lancang. Sungguh keberanian yang tak tahu batas. Setelah 10.000 tahun berkultivasi dan memegang kendali, meyakini bahwa ia memegang bidak yang bisa ia manfaatkan seumur hidup, ia justru mendapati dirinya tiba-tiba terjerumus ke dalam jurang kehancuran dan jebakan maut yang tak terelakkan oleh bidak itu sendiri. Pengkhianatan ini, tipu daya yang telah diperhitungkan matang-matang ini, membuatnya jauh lebih murka, dan jauh lebih sulit untuk diterima, dibandingkan invasi musuh asing ataupun pembelotan faksi lawan manapun. Niat membunuh Zacharias Hao meluap tak terkendali. Cahaya ilahi keemasan berkobar dahsyat, menghancurkan kehampaan lapis demi lapis. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, meremukkan pegunungan di bawahnya hingga runtuh dan memporak-porandakan lembah sungai sepenuhnya. Hari ini, aku akan membersihkan klan dan mengeksekusimu secara pribadi, kau makhluk tak tahu diuntung yang mengkhianati tuan serta kaummu sendiri. Bahkan sebelum kata-kata itu sempat memudar, Zacharias Hao mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Sebuah telapak tangan emas raksasa menyapu ruang hampa, menghantam ke bawah dengan kekuatan dahsyat dari keseluruhan energi nuklir Dao Agung serta basis kultivasi tiada taraf milik leluhur klan dewa. Serangan itu begitu mendominasi dan tak terbendung, mengunci setiap celah pelarian bagi Robertson, sebuah serangan mematikan yang sama sekali tidak menyisakan peluang untuk selamat. Kekuatan telapak tangan ini cukup untuk seketika membunuh kultivator Dewa Emas Agung peringkat keempat biasa, menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi, dan melenyapkan wilayah yang sangat luas. Tepat saat Robertson berada di ambang kehancuran, tubuh maupun jiwanya, sebuah pilar esensi kekacauan primordial berwarna kelabu ungu tiba-tiba melesat ke angkasa, memposisikan diri di hadapannya dengan kehadiran yang terasa begitu santai namun mendominasi. Tidak ada raungan yang mengguncang bumi, ataupun benturan dahsyat yang meledak-ledak. Telapak tangan emas itu, yang begitu perkasa hingga seolah mampu meremukkan langit, bertemu dengan gumpalan esensi kekacauan primordial tersebut dan seketika hancur lapis demi lapis. Ia runtuh dengan cepat dan melenyap menjadi ketiadaan, persis seperti salju yang bertemu api berkobar atau besi biasa yang beradu dengan pedang dewa. Kekuatan dewa emas yang mengamuk dan memenuhi langit itu dinetralkan dengan lembut oleh dao kekacauan agung, hingga lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Kekuatan telapak tangan itu dipatahkan dengan begitu mudah, sebuah pencapaian yang dilakukan dengan ketenangan luar biasa dan tanpa sedikit pun pengerahan tenaga. Dev berdiri dengan kedua tangan tertaut di belakang punggung, posturnya tampak mantap dan tenang. Mata ungunya tetap dingin dan tak terusik saat ia menatap Zacharias Hao yang sedang murka, lalu berucap dengan nada pelan namun memancarkan wibawa mutlak, kau tidak boleh menyentuh orangku. 5 kata sederhana, tanpa niat membunuh ataupun kesombongan, namun mengandung keyakinan mutlak yang tak tergoyahkan. Sebuah pernyataan yang tidak menerima bantahan dan seolah mampu meremukkan segala bentuk perlawanan. Bersambung.